Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita akan beribadah kembali bersama-sama dan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan roh-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk boleh memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini saya mengajak kita saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi untuk merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pada pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul perikop salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan nyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan jadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya sampaikan salam damai sejahtera, salam kasih dari Tuhan kita untuk kita semua, bahwa Tuhan yang maha baik, yang selalu membimbing, menolong, menopang kita sampai kepada hari ini. Dan pada kesempatan ibadah minggu hari ini, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema keistimewaan menjadi anak-anak Allah. Dan konsentrasi kita terletak pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari bagian ini. Jelas bahwa bagian ini, yaitu pasal 1, banyak berbicara tentang Rasul Paulus dan juga panggilannya dan juga isi berita yang akan disampaikan. Itulah biasa dari pendahuluan surat-suratnya. Berbicara tentang dirinya yang dipanggil sebagai hamba Allah, sebagai doulos, sebagai budak Kristus Tuhan, sebagai rasul untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan juga berbicara tentang apa yang diberitakan itu Injil Kristus Tuhan, yang datangnya dari Allah, yang dijanjikan dari sejak bertahun-tahun yang lalu sebelumnya sudah jauh sekali, bahkan diberitakan melalui para nabi-nabinya dan tertulis dalam kitab-kitab suci. Kemudian dia mengatakan bahwa Injil itu adalah tentang keselamatan, tentang kasih karunia, tentang damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Hari ini kita merenungkan dari bagian ini keistimewaan menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Anda dan saya memiliki keistimewaan, yaitu bahwa Allah dalam Kristus Tuhan telah rela menunjukkan kasih yang besar kepada saudara dan kepada saya. Itu sesuatu yang istimewa yang kita rasakan. Kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Adalah merupakan suatu hal yang sangat indah, satu hal yang sangat pantas dan layak dibanggakan. Bukan untuk disombongkan memang, tetapi untuk dirasakan dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Paulus berkata, atau firman Tuhan berkata pada bagian ini, bahwa sebagai anak-anak Allah,
Kita disebut sebagai orang yang dipanggil menjadi milik Kristus. Dipanggil berarti dari tempat yang jauh, dari yang sebelumnya tidak terpanggil, dipanggil menjadi milik Kristus. Saudara tahu bahwa rahasia panggilan itu memang semua manusia dipanggil kepada karya penyelamatan, karya penebusan Kristus. Tetapi tidak semua manusia yang dapat datang atau tidak datang kepada panggilan itu. Tidak semua orang yang datang, banyak menolaknya dengan berbagai alasan. Tetapi saudara dan saya telah dipanggil dan telah menjadi milik Kristus. Dunia dipenuhi banyak orang, tetapi semua manusia itu mendengarkan ada panggilan, mendengarkan ada kasih karunia yang besar, mendengarkan berita tentang Yesus Juru Selamat, tetapi tidak semua orang yang dapat menikmatinya. Mengapa? Karena mereka tidak datang dan tidak mau percaya kepada Yesus Juru Selamat itu. Oleh sebab itu, Paulus berkata bahwa orang percaya itu jemaat di Roma pada waktu itu yang pada kali ini berbicara kepada kita firman Tuhan. Orang yang percaya itu, saudara terkasih nama Tuhan, dipanggil menjadi milik Kristus. Yang tadinya bukan milik Kristus menjadi milik Kristus. Kepunyaan Allah. Saudara tahu tentang kepunyaan, bahwa jangankan Tuhan, kita manusia, jika kita memiliki sesuatu yang sangat kita kasihi, yang sangat kita hargai, kita menjaga dengan begitu baik. Dan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga dia sampai rela mati untuk saudara dan saya. Begitulah cinta Allah kepada Anda dan kepada saya, sehingga dia rela mati untuk menebus dosa Anda dan dosaku. Itu cinta yang sangat luar biasa. Itu buktinya bahwa dia memiliki Anda dengan darah yang telah dibayarkan dengan lunas tuntas. Itu membeli saudara yang seharusnya mati kepada kesia-siaan, dibeli untuk hidup kepada hidup yang penuh dengan kemurahan dan kasih sayang. Itulah kasih sayang Allah kepada saudara dan kepada saya. Dan dia memiliki saudara. Kita ini milik kepunyaannya. Saudaraku, bahkan kita manusia, kita memiliki sesuatu yang berharga, kita jaga dengan begitu baik. Yesus memiliki saudara yang telah berkorban tentang dirinya, darahnya, tubuhnya tercabik-cabik demi saudara dan saya. Pasti dia akan menjaga saudara karena dia sangat sayang kepada saudara. Saudara yang terkasih nama Tuhan, tentang kepemilikan, dia sendiri pernah membuat perumpamaan tentang bagaimana seorang gembala yang memiliki 100 domba, lalu satu hilang di antaranya. Maka dikatakan dia meninggalkan yang 99 di kandang untuk mencari satu yang terhilang itu. Betapa berharganya satu domba yang terhilang. Saudara terkasih nama Tuhan, dia juga pernah buat perumpamaan juga tentang seorang kehilangan dirhamnya. Ketika sampai sudah malam, dia menyalakan lampu, menyapu, mencari sampai kemana-mana supaya mendapatkan. Dan ketika sudah mendapatkan, ada rasa syukur sangat luar biasa. Dia adakan pertemuan, ada pesta. Demikian juga gembala yang kehilangan dombanya. Ketika menemukan kembali, dia adakan pesta. Rasa syukur sangat luar biasa. Mengapa? Begitulah dia mengasihi atau menyayangi atau menghargai kepunyaannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Yesus begitu sangat menghargai saudara. Anda dan saya begitu istimewa di matanya. Anda dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Bukan karena kemampuan kita. Bukan pula karena ada sesuatu yang bisa kita banggakan dari kemampuan kita atau kekudusan kita. Atau karena perbuatan baik kita, bukan. Tapi karena dia sangat mengasihi saudara. Karena sangat mengasihi saya. Sehingga saudara sangat berharga di mata Tuhan. Seharga darah Kristus yang telah tercurah. Luar biasa saudara terkasih nama Tuhan. Yesus sangat mengasihi saudara terkasih nama Tuhan. Kristus datang untuk mencari yang terhilang. Itulah yang kita boleh baca dalam Lukas pada pasal 19 ayat yang 10. Kristus datang ke tengah dunia yang penuh dengan kegelapan untuk menerangi, memberikan terang kepada orang-orang yang percaya kepadanya, untuk menebusnya saudara yang terkasih nama Tuhan. Dan dia tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, ataupun golongan. Apakah Anda dari suku Timur, ataukah Anda dari suku Batak, ataukah Anda dari suku Manado, atau suku Jawa, atau suku apapun, atau bahkan dari bangsa-bangsa lain. Yesus sangat mengasihi saudara. Yesus sangat peduli kepada saudara. Dan Anda berharga di mata Tuhan. Anda satu pribadi yang sangat istimewa di mata Tuhan. Dia memanggil Anda untuk menjadi milik
Kristus, menjadi kepunyaan Allah. Dan jika Anda adalah kepunyaan Allah, seorang pun tidak dapat merampas Anda dari tangannya. Siapa yang dapat merampas Anda dari tangan Allah? Dia yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya saya akan mengulang kembali apa yang telah pernah saya sampaikan dalam khotbah kita sebelumnya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengapa? Karena Kristus sangat mengasihi saudara, sangat peduli, sangat menghargai Anda dan saya. Dia memiliki kita. Dia pemilik kehidupan ini. Dia juga pemilik jiwa, tubuh, dan roh kita. Dia segalanya yang mengatur kehidupan kita. Saudara, itulah keistimewaan anak-anak Allah. Yang kedua, saudara yang terkasih nama Tuhan, Anda istimewa, Anda berharga di mata Tuhan. Karena dikatakan bahwa orang yang percaya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Yang dalam bahasa Yunaninya sebenarnya dikatakan agapetos theo. Kata kasih yang tulus, kasih yang dimana dia berkorban, kasih yang tidak menuntut balasan dari Allah diberikan kepada saudara. Kalau Allah mau menuntut seluruh perbuatan kebaikannya, kasihnya kepada saudara dan saya, maka kita tidak akan pernah dapat membalasnya. Ketika kita bangun di pagi hari tadi, kita tidak bisa akan bangun dengan kekuatan kita. Apalagi dengan maraknya, dengan situasi sekarang, banyak penyakit, ada corona dan lain sebagainya. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak akan bisa hidup saudara berkasih dengan Tuhan. Dan kasih Allah jauh lebih besar daripada kasih memberikan kesembuhan. Jauh lebih besar daripada kasih memberikan tubuh yang sehat. Kasihnya jauh lebih besar daripada semua itu. Kasihnya yang melebihi segalanya, yaitu membuat kita menjadi ahli waris kerajaannya. Membuat kita menjadi orang yang dikasihi dan ditebus olehnya. Oleh kasih Allah dalam Kristus Tuhan yang telah begitu nyata, yang dimana Kristus rela berkorban. Itu bukan kata lain atau dengan cara lain selain hanya karena kasih Allah. Hanya karena kasih yang sangat luar biasa, sehingga dia rela menebus dosa-dosa kita. Sepanjang surat Roma dari pasal pertama sampai terakhir, kita akan menemukan banyak kebenaran tentang Kristus Juru Selamat. Beriman kepada yang untuk keselamatan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang percayalah orang yang dikasihi oleh Allah. Orang yang dimana Kristus Tuhan telah rela berkorban, yang menunjukkan kasih yang tulus dan kasih yang sangat luar biasa. Dan jika kita mau merenungkan tentang kasih Allah dalam Kristus Tuhan, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bertahun-tahun, sampai kepada akhir hayat kita tidak akan dapat untuk merenungkannya secara tuntas. Karena kasih begitu besar dan begitu ajaib. Kasihnya yang begitu ajaib dan luar biasa indahnya. Dan tidak ada kata-kata di dunia ini yang dapat menggambarkan indahnya kasih Allah. Tidak ada kata-kata di dunia ini yang menggambarkan tentang luasnya kasihnya kepada saudara dan saya. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan atau mewakili bentuk kasih yang luar biasa itu. Selain dari berkata, begitu besar kasih Allah. Sangat besar dan sangat besar. Dan tidak ada ukuran, unlimited. Kasih Allah kepada saudara. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, Allah mengasihi saudara dengan kasih yang sangat luar biasa, kasih yang tulus, kasih yang murni. Dan di dalam Kristus Tuhan, dia telah menunjukkan kasih yang luar biasa itu kepada saudara dan saya. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, hilangkan keraguan, hilangkan rasa sangsi ataupun rasa khawatir yang berlebihan di tengah-tengah kehidupan ini. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi saudara. Banyak orang dilanda ketakutan sekarang. Banyak orang dilanda kekhawatiran yang berlebihan sekarang. Mengapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Juru Selamat. Karena mereka tidak percaya sungguh-sungguh Yesus sangat mengasihi dia. Tapi jika orang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sangat mengasihi dia, dia akan menjalani kehidupan dengan rasa syukur, dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Gelombang dunia bisa datang, tantangan silih berganti bisa datang, tetapi jika engkau percaya Yesus sangat mengasihi engkau, jika engkau percaya bahwa dia sangat peduli kepada engkau, maka di tengah kesulitan sekalipun Tuhan bersama dengan engkau di sana, dan engkau akan mendapatkan kekuatan dan kemenangan dari semua pergumulan itu. Saudara,
Orang yang percaya bukan berarti tidak akan pernah ada persoalan. Orang yang percaya bukan berarti tidak ada pergumulan. Semua orang di tengah dunia pasti ada pergumulan. Tetapi pernyataan yang jelas adalah orang yang bergumul, jika dia orang percaya, Tuhan bersama dengan dia. Tuhan akan memampukan dia melewati semua itu. Saudara, itu adalah bukti kasih Allah yang sangat luar biasa kepada kita semua. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang kita renungkan pada bagian ini. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dipanggil menjadi milik kepunyaan Kristus Tuhan, disebutlah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan Allah sangat mengasihi saudara. Allah sangat peduli kepada saudara dan kepada saya. Itu tidak akan pernah berubah. Langit dan bumi bisa berubah, zaman dan situasi bisa berubah-ubah, tapi kasih Allah tidak akan pernah berubah. Kasihnya selalu tulus dan selalu murni, dan selalu peduli kepada saudara dan saya. Musim, zaman, apapun bisa berubah, tetapi Allah tidak akan pernah berubah. Kasihnya tidak akan pernah berubah. Corona datang, penderitaan datang, pergumulan datang, pekerjaan atau penghasilan berkurang, tetapi kasih Allah selalu sama. Dia tidak akan pernah berubah. Kasih yang tulus, kasih yang murni diberikan kepada Anda dan kepada saya. Saudara, kita juga merenungkan keistimewaan anak-anak Allah, karena mereka disebut sebagai orang-orang kudus. Disebut sebagai orang-orang kudus. Padahal kita tahu bahwa semua manusia berdosa. Kita tahu bahwa semua manusia melakukan pemberontakan, dan termasuk saya. Dan bahkan Paulus sendiri yang menuliskan bagian ini berkata bahwa di antara semua manusia, akulah yang paling berdosa. Di antara semua yang paling berdosa, aku yang paling berdosa. Saudara terkasih nama Tuhan, dia tahu bahwa dia juga adalah orang yang paling banyak melakukan kejahatan. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, darah Kristus menguduskan, menyucikan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya Yesus juru selamatnya, setiap orang yang percaya Yesus telah mati menggantikan diri kayu salib, pada hari itu juga dia telah dikuduskan. Dikuduskan dari apa? Karena darah Kristus yang menguduskan, menyucikannya. Bukan karena perbuatannya, bukan karena kemampuannya untuk menjaga hidupnya, tetapi karena Kristus yang telah rela berkorban itu. Karena darah yang tercurah itu yang menebusnya, itu yang menyucikannya, sehingga dia disebut orang-orang yang telah dikuduskan. Saudara, Anda harus tahu bahwa kata kudus itu adalah hagios. Kata hagios itu adalah orang yang terpisah. Jadi Kristus disebut menguduskan kita. Dan dikatakan pada bagian ini, orang yang percaya adalah orang yang dikuduskan, artinya orang yang telah dipisahkan. Dipisahkan dari kecemaran. Dipisahkan dari dunia yang gelap ini. Ya, kita masih di tengah dunia. Tapi pola hidup kita bukan pola hidup dunia. Kita hidup di dunia untuk menerangi dunia. Kita hidup di dunia untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Bukan untuk menjadi sama seperti dunia ini, tapi untuk menggarangi, untuk menerangi dunia ini, saudara terkasih nama Tuhan. Dan bagian ini berkata bahwa orang yang percaya adalah orang yang telah disebut sebagai orang-orang kudus. Orang-orang yang telah terpisah dari dunia yang gelap ini. Orang-orang yang telah dipisahkan dari kehidupannya lamanya, dan telah berada dalam kehidupan yang barunya. Orang yang telah dipisahkan dari karakter-karakter yang lama, karakter-karakter yang tidak memuliakan Tuhan, menjadi orang-orang memiliki karakter yang memuliakan Tuhan. Orang-orang yang mengagungkan Tuhan, melayani Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan berarti harus selalu datang di gereja. Bukan itu. Beribadah yang maksud adalah melakukan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Hari demi hari. Tentu orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mencintai persekutuan. Tentu dia akan mencintai persekutuan di gereja Tuhan. Mencintai persekutuan di tengah rumahnya. Dan juga rindu beribadah kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara berkelompok, bahkan juga secara keluarga. Saudara-saudara, dikuduskan itu berarti Tuhan menguduskan kita. Bukan lagi sebagian dosa kita yang disucikan, tapi seluruhnya disucikan. Bukan dia hanya menebus dosa kita pada masa lampau. Bukan setengah-setengah. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang tuntas, telestai, sudah sempurna. Pengorbanan yang sangat sempurna, penebusan yang sempurna, itu yang dilakukan Kristus kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan bahwa orang yang percaya atau orang yang menjadi milik Kristus juga disebut sebagai orang-orang kudus, karena kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Oleh karena itu disebut kudus, hagios,
Dan supaya kita terpisah dari dunia yang gelap ini, supaya kita terpisah dari kuasa dosa, supaya kita juga terpisah dan juga tidak lagi terikat kepada dosa, supaya kita bebas memuliakan Tuhan, bebas beribadah kepada Tuhan. Saudara, kehadiran dosa mengganggu banyak orang. Dosa telah membuat banyak orang untuk semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi kuasa pengampunan Kristus, kuasa penebusannya, darah yang tercurah menyucikan dosa-dosa kita. Dan dengan demikian kita terbebas untuk memuliakan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kamu atau orang percaya adalah orang yang telah dikuduskan, orang-orang kudus, orang-orang suci, disucikan oleh darah Kristus Tuhan. Hendaknya orang percaya seperti saya dan saudara jadi orang yang menunjukkan kesucian, jadi orang yang mempraktekkan dan juga melakukan hal-hal kebaikan, hal-hal yang berupa kekudusan, menunjukkan kekudusan Allah di tengah-tengah dunia yang tidak kudus ini, menunjukkan terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Saudara terkasih nama Tuhan, dosa tidak berkuasa lagi untuk membuat kita selalu terjerat di dalamnya, karena kuasa pengampunan, kuasa penebusan jauh lebih besar daripada kuasa dosa itu. Dan kuasa dosa itu telah ditaklukkan oleh darah Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kita juga melihat dari bagian ini, saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa orang yang telah percaya kepada Kristus Tuhan dikatakan adalah orang yang mendapat kasih karunia. Kasih karunia. Nah, yang namanya kasih karunia itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Diberikan kepada kita karena kita tidak mampu untuk mendapatkannya. Karena kita tidak mampu untuk menggapainya dengan kekuatan kita. Tapi diberikan kepada kita untuk kita menikmati damai sejahteranya, menikmati keselamatan daripada Tuhan kita. Kristus Tuhan yang telah rela berkorban itu menjanjikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah kasih karunia Allah. Jika saudara dan saya boleh menjadi milik Kristus, itu adalah kasih karunia Allah, bukan karena kemampuan kita. Saudara-saudara, sebelum Paulus menjadi rasul, sebelum dia menjadi orang yang percaya, ketika dia menjadi seorang Yahudi sejati, sebagai anggota Sanhedrin, sebagai orang yang menguasai Alkitab Perjanjian Lama, sebagai seorang ahli di bidang itu, dia mencoba untuk mendekati Allah dengan perbuatannya. Dia mencoba untuk membuat dirinya kudus dengan perbuatannya, dengan kemampuannya, dengan menjaga hidupnya sesuai dengan hukum Taurat. Tapi dia gagal, saudara terkasih nama Tuhan. Dan dia tidak mendapatkan pengampunan itu. Dia tidak mendapatkan keselamatan dengan perbuatannya itu. Tapi tatkala dia telah bertemu dengan Kristus Tuhan, tatkala dia percaya Yesus adalah juru selamatnya, saudara terkasih nama Tuhan, kehidupannya berubah dengan sangat luar biasa. Itulah kasih karunia Allah. Jadi, Paulus yang dahulu membanggakan perbuatannya, pada akhirnya dia membanggakan kasih karunia. Paulus yang sebelumnya mengatakan atau mungkin juga mempraktikkan mencoba mendapatkan keselamatan dengan perbuatan, dengan usahanya, kekudusan pribadinya, tapi ternyata dia tidak mampu. Kristus yang menguduskannya. Pengorbanan Kristuslah yang menyelamatkannya. Beriman kepada Kristus itulah yang membuat dia mendapatkan anugerah keselamatan itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita juga mengingat juga tokoh reformator yang sangat besar seperti Martin Luther. Dikatakan dia dalam sejarahnya, dia mencoba untuk melewati tangga Pier Lorosa dengan kaki yang sampai lutut yang berdarah-darah, tapi dia tidak mendapatkannya sampai dia bertemu dengan membaca surat Roma. Dengan dia membaca surat Roma tentang bahwa Injil adalah keselamatan Allah atau kuasa Allah yang menyelamatkan, barulah dia bertobat, dia percaya Yesus juru selamat satu-satunya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu yang boleh kita lihat juga pada ayat 16 dan 17, yaitu Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Itulah yang juga direnungkan oleh juga Martin Luther, saudara terkasih nama Tuhan, sehingga dia mengandalkan kasih karunia, bukan lagi mengandalkan kekuatannya untuk penebusannya, untuk keselamatannya. Dia menerima rahmat Tuhan, dia menerima kasih karunia Allah,
dengan bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Juru Selamat. Itulah kasih karunia. Saudara-saudara, apakah hari ini engkau sudah percaya Yesus yang mati tergantung di kayu salib itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Apakah engkau sudah percaya Dia yang tergantung di kayu salib itu menanggung dosa-dosa? Apa engkau telah menyerahkan dirimu kepada Dia? Dan jika engkau telah melakukan semua itu, jika engkau telah membuat tindakan hidupmu percaya kepada Dia, kepada Juru Selamat kita, disitulah engkau mendapatkan kasih karunia, keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, inti iman Kristen, inti pengajaran Kristen adalah beriman kepada Kristus demi keselamatannya. Dari bagian ini juga saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita juga dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan disebut bahwa dia memiliki Bapa, yaitu Allah. Dikatakan bahwa Bapa kita, Allah adalah Bapa kita. Saudara, banyak orang yang kehilangan pengharapan karena merasa bahwa dia sendiri dalam hidup ini. Bahwa dia tidak pernah memiliki seorang sandaran atau pribadi sandaran untuk mencurahkan isi hatinya dan juga untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Tapi kita seorang Kristen memiliki Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih, yaitu Allah kita. Tidak ada agama di muka bumi ini sudah terkasih nama Tuhan yang menganggap Tuhannya adalah Bapa. Suatu ikatan hubungan yang sangat dekat sekali. Suatu ikatan hubungan yang sangat erat antara Bapa dan anak. Dan saudara, Yesus pernah mengajarkan tentang perumpamaan bahwa engkau sendiri atau Bapa di dunia ini tidak pernah memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan, atau memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Begitulah kasih Allah, kasih Bapa. Apalagi Bapamu yang di surga, Tuhan Yesus katakan. Jadi, Yesus sendiri menggambarkan, menjelaskan kepada kita bahwa kita memiliki Bapa yang ada di surga. Dan ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kita memiliki Bapa, yaitu Bapa yang di surga. Luar biasa sekali. Jadi, terkadang kita putus asa. Terkadang kita dilanda rasa khawatir karena kita lupa bahwa kita punya Bapa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang pemurah, Bapa yang maha kaya. Kita lupa akan hal itu. Kita terlalu banyak mengandalkan tenaga kita. Kita terlalu banyak mengandalkan pikiran kita. Kita terlalu banyak mengandalkan kemampuan kita dan kita lupa Tuhan. Dan kita lupa kita punya Allah yang maha kuasa dan maha kasih. Padahal dikatakan kepada kita bahwa kita memiliki Bapa. Dan Bapa itu adalah Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha kasih. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Tapi ini juga menjadi suatu perenungan bagi kita juga. Jika kita benar-benar memiliki Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, seorang anak akan mencerminkan bapaknya. Like father, like son. Sebagaimana Bapa, demikianlah anak-anaknya. Saudaraku, jika engkau memiliki Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, maka tunjukkanlah kebaikan bagi orang lain. Jika engkau memiliki Bapa yang maha kudus, tunjukkanlah hidup yang kudus dalam karakter hidupmu. Jika engkau memiliki Bapa yang tulus, yang penuh kasih, yang penuh kemurahan. Jika engkau memiliki Bapa yang sungguh baik, karakternya, perbuatannya, maka tunjukkanlah karakter yang sama, tipe hidup yang sama. Karena like father, like son. Atau bahkan juga orang Indonesia berkata, buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Atau bambu selalu akan menuju kepada akarnya atau kepada pangkalnya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari tunjukkanlah kehidupan yang berkenan. Kehidupan yang memuliakan Allah. Kehidupan yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Saudara, lalu kemudian dikatakan kepada kita bahwa kita, orang-orang yang percaya, dikatakan adalah orang-orang yang akan memiliki hidup yang damai dan sejahtera. Orang memiliki hidup yang damai dan sejahtera. Dia mencerminkan kehidupan Bapaknya yang suka berdamai. Karena kita telah diperdamaikan dengan Bapa di surga.
hidup kita tidak lagi berseteru dengan Allah kita, tetapi hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kedamaian dan sejahtera. Kita memiliki kuasa atau kita memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan Dia dalam doa kita dan juga pembacaan dan bahkan juga dalam persekutuan kita hari demi hari kepada Tuhan kita. Ada suatu hubungan yang sangat erat yang tadinya kita hidup untuk dimurkai kelak, tapi sekarang kita hidup untuk mendapatkan kasih karunia. Kita hidup untuk janji Tuhan bahwa kita akan sampai kepada rumahnya di surga kelak. Ada suatu gambaran damai sejahtera yang sangat luar biasa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, perubahan posisi yang tadinya dimurkai menjadi orang yang diampuni dan dikuduskan. Yang tadinya harus dihukum, sekarang mendapatkan berkat dan kemurahan dan kasih sayang. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah damai sejahtera. Ada hubungan yang sangat baik di antara pribadi manusia atau kita yang percaya dengan Allah, yang tadinya hubungan yang retak atau hubungan yang telah dirusak oleh pengaruh dosa, sekarang mendapatkan hubungan yang sangat baik, damai dengan Allah. Damai sejahtera juga menggambarkan suatu hubungan juga yang akan menjadi berkat bagi sesamanya. Sejahtera atau damai juga menjadi damai kepada sekelilingnya, kepada sesamanya. Pribadi yang akan suka memberikan damai kepada orang lain, cinta kasih kepada orang lain, yang tidak menyimpan dendam atau murka kepada orang lain. Sebab hanya dengan demikian kita dapat menggambarkan kasih Kristus di tengah dunia ini. Saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu dikatakan bahwa kita orang yang percaya, kita istimewa, kita berharga di mata Tuhan, dan kita juga mendapatkan hidup yang penuh dengan damai dan sejahtera. Saudara-saudara, di tengah pergumulan global hari-hari ini, di tengah pergumulan akan masalah COVID-19 hari-hari ini, apakah engkau masih memelihara hidup dengan damai, dengan sejahtera? Ataukah banyak perselisihan, banyak pertentangan hanya karena A, B, C, dan D, atau mungkin karena ekonomi dan lain sebagainya? Hari ini ingatlah bahwa orang yang percaya pasti memiliki hidup damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kami beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kami mendapatkan keistimewaan, kami mendapatkan berkat-Mu. Engkau Allah sangat menghargai kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami hidup untuk berkenan kepada Tuhan, memuliakan Engkau ya Allah kami. Lalu berkati juga ya Tuhan saudara kami yang saat ini mendengarkan khotbah ini. Berkati mereka, tolong mereka. Jika ada di antara mereka Tuhan yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit penyakit jamah, sembuhkanlah mereka Bapa. Jika di antara mereka Tuhan yang bergumul karena kekurangan, Tuhan cukupkan dan lingkupi mereka dengan berkat dan kemurahan. Kami berdoa ya Allah kami, apa menjadi problem, baik problem rumah tangga, problem ekonomi atau problem apapun itu, bagi saudara kami dimanapun mereka berada, tolonglah mereka ya Tuhan. Engkaulah solusi yang terbaik bagi kami semua anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan juga gugus tugas COVID-19. Berkati juga ya Allah kami, para tim medis. Tolong mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan mengatasi masalah dan gejolak yang sangat luar biasa ini, masalah COVID-19 ya Allah kami. Berkati kami semua, berkati gereja Tuhan, gereja GKPII yang hamba melayani. Berkati Ibu Ketua Umum, berkati juga hamba sekretaris umum, juga rekan-rekan dimanapun berada. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota maupun di desa-desa. Bapa, biarlah Engkau memberikan pertolongan dan berkat kemurahan kasih sayang bagi mereka. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kembalilah ke tempatmu. Dan biarlah firman Tuhan berkuasa bagi saudara dan saya, bahwa engkau istimewa di mata Tuhan sebagai orang percaya. Biarlah engkau juga menunjukkan kasih Tuhan bagi dunia ini. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.